Proses menurut KBBI adalah runtunan perubahan atau peristiwa. Bisa juga adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses ialah rangkaian kegiatan atau tahapan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, di mana dalam proses itu terkandung nilai input atau masukan, proses atau kegiatannya, dan output atau keluaran atau hasil dari proses tersebut. Nah, proses tersebut dapat dalam seluruh kegiatan manusia yang merupakan suatu tahapan-tahapan untuk sebuah pencapaian tujuan tertentu. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Setiap guru tentu mempunyai tujuan akhir yang harus dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah hasil belajar siswa lebih baik dari sebelumnya. Bloom Sujana 2013 halaman 22 mengelompokkan macam-macam hasil belajar secara umum menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Purwanto juga mengatakan perubahan itu diperoleh melalui usaha, bukan karena kematangan, menetap dalam waktu yang relatif lama, dan merupakan hasil pengalaman. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah proses pembelajaran berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan siswa, sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut para ahli, ada beberapa pendapat tentang pengertian dari hasil belajar, yaitu menurut yang pertama, Davis berpendapat hasil belajar adalah pengetahuan yang diperoleh siswa sebagai hasil pembelajaran. Yang kedua, Ari Kunto 2009 mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah pengalaman proses belajar. Perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, Sujana 2013, kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Yang keempat, Arifin 2010 juga mengatakan hasil belajar yang optimal dapat dilihat dari ketuntasan belajarnya, terampil dalam mengerjakan tugas, dan memiliki apresiasi yang baik terhadap pembelajaran. Yang kelima, Jihad dan Haris 2010 mendefinisikan perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Hasil belajar merupakan penilaian dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkah keberhasilan belajar siswa. Jadi, dapat diartikan bahwa hasil belajar merupakan usaha sadar yang dicapai oleh siswa dengan pembuktian untuk mendapatkan umpan balik tentang daya serap siswa terhadap materi pembelajaran yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan hasil belajar dalam pembelajaran. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang hal ini. Faktor yang mempengaruhi belajar maupun hasil belajar yang dicapai seseorang individu yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri, faktor internal, maupun dari luar, faktor eksternal. Noe Nasution dalam Saiful Bahri Jamarah 2022 menyatakan bahwa faktor internal dan faktor eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal meliputi
faktor fisiologi atau kondisi fisiologi dan kondisi panca indera, dan faktor psikologis atau minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif. Yang kedua, faktor eksternal meliputi faktor lingkungan atau bisa juga disebut lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya, dan faktor instrumental yaitu kurikulum program, sarjana, fasilitas, dan guru. Faktor lain yang mempengaruhi belajar menurut Slameto 2010 dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor-faktor internal, yaitu termasuk faktor zamaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua, faktor-faktor eksternal yang mencakupi meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadhani Nusadrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hasil akhir yang dapat dicapai seseorang dalam proses belajar. Menurut Gagne dalam Marselius 2005, mengklasifikasikan ada 5 kategori hasil belajar, yaitu yang pertama, informasi verbal, yang merupakan pengetahuan atau kemampuan seseorang mengolah data dan informasi yang bersifat fakta. Yang kedua, ada sikap dan nilai, di mana bentuk pembelajaran ini mengarah pada kecerdasan emosional peserta didik. Yang ketiga, keterampilan intelektual, di mana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, keterampilan motorik, merupakan keterampilan mengorganisasikan gerakan tubuh seperti keterampilan menulis, mengetik, menggunakan jangka, dan sebagainya. Yang terakhir ada strategi kognitif, merupakan keterampilan seseorang dalam mengatur proses internal, perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Taksonomi Bloom merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir, mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi atau dari konkret ke abstrak. Taksonomi Bloom pertama kali diterbitkan oleh Benjamin Bloom, seorang psikolog pendidikan pada tahun 1956. Dalam Dewey dan Iwit 2018.282 mengatakan, taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional, ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar, yang digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah atau domain. Yang pertama, ranah kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua, ada ranah afektif, berhubungan dengan perasaan, emosional, sistem, nilai, sikap, dan hati. Yang ketiga, ada ranah psikomotor, atau berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka. Beberapa model taksonomi tujuan pendidikan yang dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan evaluasi belajar adalah taksonomi Bloom revisi. Benjamin S. Bloom dalam Dimyanti dan Mujiono 2006 mengklarifikasikan hasil belajar ke dalam 3 ranah, antara lain 1. Ranah kognitif. Ranah kognitif mencakup kegiatan otak atau berkenaan dengan hasil belajar intelektual seseorang. Warga belajar terdiri dari 6 aspek. Yang pertama, pengetahuan hafalan atau knowledge, merupakan kemampuan mengetahui informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, pemahaman atau persepsi, merupakan kemampuan memahami atau berpandangan berdasarkan konsep, situasi, serta fakta yang diketahui. Pemahaman ini dibedakan menjadi 3 kategori. 1. Pemahaman terjemahan. Yang kedua, pemahaman penafsiran. Yang ketiga, pemahaman eksplorasi. Yang keempat, ada penerapan application, merupakan penggunaan abstraksi. Pada situasi konkret dapat berupa ide, teori, atau penunjuk teknis. Selanjutnya ada penguraian atau penjabaran atau analisis, yang merupakan kemampuan menguraikan situasi-situasi tertentu ke dalam komponen-komponen atau unsur-unsur pembentukan. Yang kelima, pemanduan sintesis, adalah penyatuan bagian-bagian menjadi menyeluruh. Yang keenam, penilaian atau evaluasi, merupakan pembuatan penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi, dan sebagainya. B. Ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai yang mencakup
watak sifat seseorang. Ranah afektif terdiri dari yang pertama, penerimaan merupakan tingkat terendah yang mengacu pada kemampuan memperhatikan berdasarkan stimulus yang tepat. Yang kedua, menilai merupakan kemampuan di mana seseorang memberikan pandangan atau penilaian terhadap objek yang berada di hadapannya. Merespon merupakan kesempatan untuk menanggapi stimulus dan merasa terikat serta secara aktif memperhatikan. Yang ketiga, mengorganisasi merupakan kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai bagi dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya. Yang keempat, ada karakterisasi merupakan kemampuan untuk mengkonseptualisasikan masing-masing nilai pada waktu merespon dengan jalan mengidentifikasi karakteristik nilai atau membuat pertimbangan-pertimbangan. C. Ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan motorik atau menitik beratkan pada kemampuan fisik peserta didik atau warga belajar, seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Dengan begitu, 3 ranah Benjamin S. Bloom dapat mempermudah pengajaran dalam memaksimalkan hasil belajar pada peserta didik, khususnya dalam pendidikan formal. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, tentunya dalam suatu proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar perlu adanya faktor-faktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi seperti minat, bakat, motivasi, dan cara belajar peserta didik. Nah, minat sendiri secara umum diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek. Nah, di sini baik objek berupa benda hidup ataupun objek yang berupa benda mati. Sedangkan minat dalam belajar dapat diartikan sebagai rasa ketertarikan yang ditunjukkan oleh seorang individu atau peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Karena tingkat tinggi rendahnya minat peserta didik dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar. Selanjutnya ada bakat. Bakat ini merupakan suatu faktor yang ada dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya atau sejak lahir, dan kemudian menumbuhkan perkembangan yang berupa keahlian, keterampilan, dan kecakapan-kecakapan tertentu. Nah, bakat ini sifatnya itu laten potensial, sehingga masih bisa ditumbuhkan dan dikembangkan. Selanjutnya ada motivasi. Nah, motivasi ini adalah suatu dorongan dari dalam diri individu yang berkaitan dengan proses pengembangan dan pengarahan perilaku individu atau kelompok agar menghasilkan output yang diharapkan atau sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang diri individu itu sendiri ataupun organisasi. Nah, motivasi ini juga merupakan aspek penting yang harus dimiliki dalam diri peserta didik. Kenapa? Karena agar peserta didik memiliki semangat belajar yang tinggi juga dengan dorongan motivasi tersebut. Selanjutnya, cara belajar atau strategi belajar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik gitu, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik yang nyaman akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang baik juga. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terjadi di luar dari diri individu yang meliputi lingkungan tempat peserta didik belajar ataupun beraktivitas seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah atau berupa lembaga pendidikan formal atau non-formal.